Ini ada pertanyaan yang bagus nyambung tadi kita bicara penyintas, Prof. Ini apakah penyintas harus cek IgG kuantitatif dulu sebelum vaksin? Karena mungkin apakah ada kemungkinan ADE? Ini lagi, Prof, pertanyaannya. Sejauh ini ADE tidak ADE itu ya sejauh ini hanya dibuktikan di lab ya untuk SARS dan MERS ya. Tetapi untuk SARS-CoV-2 ya untuk COVID-19 bahkan diuji di hewan pun itu nggak ada ADE. Sinovac sudah menguji dari bulan Juli ya. Mereka sudah menguji sebelum vaksinnya diberikan kepada manusia. Mereka sudah menguji di hewan, ternyata nggak ada ADE. Artinya ADE itu hal yang memang sudah dipikirkan dari awal dan sudah diantisipasi. Karena perusahaan vaksin juga nggak mau kan vaksinnya memicu ADE. Dan bahkan Sinovac pun sudah menguji ternyata tidak ada ADE di hewan, di kera ya, mereka mengujinya di kera. Itu tidak ada ADE. Jadi saya pikir kekhawatiran, iya di kera, jadi bukan hanya di sel ya, bahkan di kera pun mereka sudah menguji, ternyata tidak memicu ADE gitu. Nah, untuk ceknya sendiri sebenarnya nggak perlu ya, penyintas ya boleh divaksin, harusnya begitu ya Prof ya? Jadi nggak perlu cek kadarnya ya? Menurut saya tidak perlu ya, artinya kalau kita harus dicek satu-satu dari segi logistik itu akan sangat berat. Ya. Artinya sekarang kita fokus ke vaksinasi, tapi kalau perhatian kita terpecah mengecek level antibody, saya pikir itu akan memperlambat upaya vaksinasi. Saya pikir untuk dari segi praktisnya langsung divaksin aja. Ya, betul. Oke, Prof, ini ada yang nanya mengenai uji klinis. Ya, tadi juga di live saya yang sebelumnya itu pertanyaannya hampir sama. Jadi banyak orang yang menolak vaksin itu karena menganggap vaksin ini kan masih dalam uji klinis tahap 3. Kan belum selesai gitu loh, Prof. Jadi banyak yang menolak. Nah, itu gimana penjelasannya, Prof? Ya, yang ini adalah istilahnya unprecedented. Artinya apa? Belum pernah terjadi sebelumnya. Yang terjadi sebelumnya, vaksin-vaksin itu ditemukan ketika tidak terjadi pandemi. Artinya mereka bisa agak nyantai, prosesnya lama, 5 tahun, 10 tahun, kemudian vaksinnya baru diberikan kepada masyarakat. Sekarang ini kita dalam proses pandemi, kita butuh vaksin secepatnya, sehingga kita tidak punya waktu 10 tahun untuk menunggu satu vaksin. Ya. Artinya unprecedented, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh banyak negara dan juga oleh WHO adalah mereka memberikan izin penggunaan darurat. Ya. Izin penggunaan darurat artinya vaksin itu diizinkan untuk dipakai ketika data awal, ya, data interim, ya, data sementara sudah menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan manjur. Gitu. Jadi saya pikir memang betul uji klinis 3 belum selesai, tetapi berdasarkan data sementara, ya, secara statistik vaksin ini sudah ada indikasi aman dan manjur, gitu. Jadi itu sebab kenapa vaksin tetap diberikan walaupun uji klinis tahap 3 masih berlangsung. Karena kita bicara pandemi ya, Prof ya. Jadi jangan dibandingkan dengan pembuatan vaksin di kondisi yang bukan pandemi, gitu ya. Betul. Tapi walaupun demikian, tidak ada yang namanya potong kompas atau shortcut, itu nggak ada. Artinya uji klinis fase 1, 2, dan 3 itu tetap dilakukan, ya. Artinya uji klinis fase 1 dan 2 itu kan menguji keamanan dan kemanjuran tapi di populasi yang sedikit, ya. Uji klinis fase 3 kemudian diuji di puluhan ribu orang. Itu tetap dilakukan, dan juga sekarang tetap dilakukan surveillance, ya, tetap dilakukan pemantauan apakah terjadi efek samping ketika vaksin ini diberikan. Artinya kalau ada satu efek samping pun, ada satu laporan kipi, itu langsung dimonitor dan kemudian diputuskan apakah diteruskan atau dihentikan. Gitu. Dan bahkan vaksin yang melalui proses normal pun, ya, 5 tahun atau 10 tahun riset, itu pun masih dipantau juga. Masih dipantau apakah ada efek samping. Kalau ada efek samping ya di stop. Jadi prosesnya sama saja, hanya saja memang prosesnya diperpendek, dan itu bukan karena kita shortcut, tapi memang karena memungkinkan untuk diperpendek. Ya, sip, menjawab ya teman-teman. Terus ini ada, kalau untuk vaksin yang untuk komorbid sudah ada update belum ya, Prof, untuk sekarang?
Apakah sudah ada vaksin yang nantinya bisa diberikan gitu untuk orang komorbid? Semua bisa, Pfizer, Moderna, semua bisa. Bisa diberikan untuk komorbid. Ya harusnya Harusnya Sinovac bisa ya harusnya. harusnya bisa. Karena dari segi efek samping Sinovac ini yang paling ringan, Dok. Yang Mm-mm. paling ringan. Jadi sebenarnya saya cukup confident. Memang Ya. kekurangannya adalah efikasi ya. Itu kekurangannya adalah efikasi, tapi dari segi efek samping ini yang paling ringan. Jadi untuk komorbid sebenarnya ini yang paling aman. Sebenarnya kalau untuk komorbid nih ya, Prof, apa benar nggak sih kalau saya pikir itu uh, nantinya bukan masalah aman aja, tapi juga bisa turun efektivitasnya. Misalnya pada orang-orang yang sistem imunnya kurang baik gitu. Itu bisa nggak? Jadi Betul. mungkin bisa jadi kayak gagal gitu vaksinnya. Ya, betul sekali. Untuk orang-orang yang mengalami masalah imun, ya, artinya sistem imunnya lemah, memang ketika diberikan vaksin itu justru vaksinnya itu tidak efektif ya. Artinya respon kekebalan yang dimunculkan itu lebih rendah. Memang ada kekhawatiran seperti itu. Oke, Prof, ini ada hoax lagi tadi, Prof. Saya sekilas baca, kan ada sebenarnya sempat dengar sih, habis vaksin Ya. itu katanya harus minum air kelapa, Prof, untuk menetralkan. Prof Bimo kan orang kimia nih, pasti ahli pH-pH begitu tuh. Gimana nih? Ada hubungannya nggak sih, Prof? Vaksin itu disuntikkan di sini, ya, di bahu kita. Kalau kita minum air kelapa, itu minumnya lewat mulut, terus air kelapanya itu masuk ke lambung, sampai lambung pH-nya itu pH 2. Nggak Iya. ada hubungannya. Itu nggak ada hubungannya. Gimana hubungannya di bahu sama di lambung? Lambung pH-nya 2. Kemudian ketika disuntik, vaksin Sinovac itu pH-nya 7,4. Ya, Ya. memang sudah netral pH. pH-nya sudah netral. pH-nya itu 7,4 karena menggunakan PBS ya, phosphate buffer saline ya, artinya larutan buffer fosfat menggunakan saline, menggunakan garam dapur NaCl. Itu pH netral. Mau dinetralkan gimana lagi? Mending kelapanya kasih ke saya aja. Iya, iya, nggak tahu itu teori dari mana gitu. Tuh Ya disuruh nggak sama apa-apa. Untuk membantu pedagang kelapa nggak apa-apa. Untuk mensupport UMKM kita, pedagang kelapa, es kelapa itu nggak apa-apa. Iya, Tapi iya. kalau untuk menetralkan vaksin ya di bahu sama di lambung gimana ada koneksinya ya. Vaksinnya juga udah netral kok pH 7,4. Tapi ini hoaxnya masih mending, Prof. Bukan yang anti-vax. Kan ini boleh vaksin, tapi habis vaksin minum air kelapa gitu. Ya Oh nggak kalau itu masalah. saya kalau itu saya dukung, kan enak habis Iya, divaksin minum air kelapa, apalagi es kelapa itu kan. iya. Makanya jangan air kelapa, es kelapa. Kalau itu saya dukung gitu. Oke, oke, Prof. Iya, oke. Mungkin teman-teman kalau ada hoax lagi bisa ditanyain ya, kita jawab semua ya. Ini memang tujuannya adalah menjawab hoax-hoax ini. Oke, lagi Prof, saya carikan pertanyaan lagi. Um, ya, ini sebenarnya nih yang saya juga pengen tanya. Ini kan kalau di Indonesia kita kan screeningnya tuh sangat banyak ya, Prof ya. Dan banyak yang tereksklud. Tapi ya itu tadi yang Prof bilang harusnya kan Sinovac ini relatif aman gitu ya. Terus kasihan juga sih orang-orang misalnya punya hipertensi tapi sudah terkontrol. Tapi pas datang mungkin takut gitu, tensinya naik, Prof. Pas mau divaksin itu banyak kejadian seperti itu. Terus akhirnya dia nggak divaksin gitu loh. Jadi Ya, kriteria terkontrolnya itu nggak jelas, cuman dari screening itu aja. Itu bisa nggak ya ya, nanti ya. diperbaiki gitu loh, Prof? Kan akhirnya kasihan juga banyak yang nggak dapet ya. Gitu. Bisa sebenarnya bisa karena biasanya setelah vaksin ini di roll out Mm-mm. nanti dievaluasi. Kalau ternyata aman untuk mereka ya harusnya nggak masalah, nanti bisa diberikan. Gitu. Jadi nantinya pasti ada perkembangan-perkembangan terus ya, Prof. Ini kasihan kan banyak yang nanti saya pakai vaksin apa, kok nggak bisa. Ini misalnya hipertensi, ya mungkin pakai Sinovac juga bisa ya, Prof. Tapi nanti mungkin diperbarui lagi gitu ya datanya. Pasti ya. Karena ini biasanya yang baru pertama itu istilahnya test the water. Kita menguji dulu. Kalau Hmm. ternyata tidak apa-apa, pelan-pelan kita juga mengikut sertakan orang yang sebelumnya dieksklusi. Seperti itu biasa. Jadi saya pikir Sinovac ini termasuk aman. Saya tidak melihat potensi problem pada Ya, vaksin Sinovac. Ya. oke. Terus kalau untuk Pfizer dan Moderna sendiri itu kan banyak kejadian anu ya, Prof, alergi berat gitu ya. Itu apa Ya. memang itu karena orang-orangnya memang punya riwayat alergi disuntik atau itu kayak tiba-tiba aja gitu? Itu kalau yang sudah Ya, dilaporkan gimana, Prof?
Sejauh ini mereka mencurigai bahannya, ya. Jadi bahan yang digunakan untuk vaksin Pfizer dan Moderna itu bahannya baru. Ya. Jadi mereka menggunakan nanopartikel. Tapi ini bukan microchip ya. Sekali lagi bukan microchip. Ini hanya nanopartikel yang biasa sekali digunakan oleh orang-orang farmasi ya untuk menstabilkan RNA. Ya. Karena RNA itu nggak stabil. Ya. Jadi mereka menggunakan nanopartikel yang salah satu kandungannya adalah polyethylene glycol atau PEG. 72% orang memiliki antibodi terhadap PEG, ya. Artinya kita pernah terpapar PEG dari odol, kemudian dari sampo, kemudian dari bahan-bahan yang ya, selama ini PEG digunakan di berbagai skincare, ya, kemudian kosmetik segala macam itu ada PEG. Jadi kita ada sedikit antibodi terhadap polyethylene glycol. Tapi sekitar 7% itu mereka memiliki alergi terhadap polyethylene glycol. Nah, ini kemungkinan reaksi alergi itu dimunculkan oleh polyethylene glycol. Karena mereka juga melihat yang sama di hewan percobaan. Ya. Di hewan percobaan, ternyata juga alergi terhadap polyethylene glycol yang dipakai di dalam vaksin Pfizer dan Moderna. Gitu. Berarti memang ada bakat lah. Maksudnya memang orang itu sudah ada riwayat alergi ya, Prof, ya, harusnya ya. Angkanya itu iya. Prof, nggak banyak kan? Nggak banyak. Itu untuk Pfizer itu sekitar 1%, untuk Moderna itu 4%. Oke. Ya. Ini ada yang nanya, ini Prof, kalau untuk vaksin lain kehalalannya gimana selain Sinovac, Prof? Jadi yang dimaksud dengan definisi halal itu adalah tidak mengandung babi ya. Sejauh ini mereka tidak menggunakan bahan-bahan yang berasal dari hewan. Pfizer, Moderna, mereka menggunakan bahan sintetik. Ya. Dan juga dalam produksinya itu RNA itu disintesis, ya, tidak menggunakan bahan dari hewan dan tidak ada babi di dalamnya, tidak ada gelatin, jadi cukup halal ya. Artinya Pfizer sendiri sudah mendapat approval dari komunitas Muslim di Britain, di Inggris, karena memang tidak menggunakan bahan yang turunan dari hewan, jadi semuanya sintetis, aman. Yes, oke. Yeah. Nah, ada pertanyaan lagi, Prof. Apakah vaksin selain Sinovac nanti akan juga diuji klinis di Indonesia? Mungkin tidak, karena melihat dari urgensinya, ya, ini kan kita urgent, mungkin tidak, ya. Jadi mungkin akan diimpor dan kemudian langsung diberikan kepada masyarakat. Sinovac dulu diuji karena pada waktu itu belum ada satupun negara yang menguji klinis Sinovac. Jadi Indonesia itu termasuk negara pertama, ya. Tetapi untuk vaksin lain itu sudah diuji di negara lain, di negara-negara yang dari komposisi rasnya itu beragam. Ya, misalnya diuji di Amerika, ada yang diuji di Eropa, mereka kan ada orang Asia juga. Ya, jadi di situ dilihat apakah vaksin ini efektif untuk ras Asia. Jadi saya pikir untuk vaksin-vaksin selanjutnya itu tidak akan diuji klinis di Indonesia. Ya, itu pernah ada yang nanya juga sih, Prof. Berarti kalau misalnya tidak diuji klinis di Indonesia, nanti apakah berpengaruh? Tapi tadi sudah menjawab, ternyata meskipun di negara lain pun ras juga bermacam-macam ya, Prof, ya. Jadi ras Asia pun ada gitu ya, jadi cukup gitu. Yeah. Oke. Ya, selama ini beberapa vaksin yang kita pakai juga kan nggak diuji klinis di Indonesia juga. Jadi ya? Kita, iya, BPOM kan hanya membaca dokumennya. Kalau BPOM sudah satisfied, sudah puas dengan dengan argumen-argumen di dalam dokumen tersebut, ya udah dia approve. Iya, itu tadi ya. Mungkin orang nanya karena vaksin COVID. Sebenarnya vaksin yang lain ya kemarin-kemarin nggak diributin gitu ya, Prof, ya. Mau itu diimpor dari mana kek, mau itu diuji atau enggak. Tapi kalau yang sekarang ini benar-benar ditanyain gitu. Kenapa kalau nggak diuji di Indonesia nanti gimana efektivitasnya, gimana gini-gini gitu ya, Prof, ya. Iya, betul. Oke, ini kok ada yang nanya, apakah banyak perawat yang meninggal setelah divaksin? Ini hoax sekali. Ya, makanya di mana? Di luar negeri pun nggak ada kan ya, Prof? Laporan kayak nggak ada ya? Jadi kalau banyak perawat yang meninggal, itu bayangan saya kan 100 perawat itu. Itu beritanya di mana saya juga nggak tahu, karena saya belum pernah baca. Yang meninggal itu yang orang-orang tua itu, yang di Norwegia itu. Tapi kalau sampai banyak perawat yang meninggal, itu juga saya merasa aneh itu dapat berita dari mana gitu. Mungkin itu, Prof, yang kapan itu ada perawat yang di TV itu loh, Prof, yang di Amerika terus dia kolaps itu loh. Ya, jadi memang dia memiliki sejarah
kalau habis disuntik itu memang dia pingsan ya, artinya tekanan darahnya turun. Beberapa orang memang ada gejala seperti itu ya, bahwa habis disuntik itu memang mungkin karena dia takut sama jarum atau apa ya, jadi dia pingsan. Tapi nggak meninggal karena dia cuman apa, gelap berapa detik itu, terus ya bangun lagi, terus memberikan pernyataan pers lagi, jadi nggak ada yang meninggal. Ya, jadi itu mungkin videonya diambil sepotong, Prof. Jadi habis disuntik, orangnya kayak jatuh gitu kan, terus dibilang itu memang perawat. Yeah, yeah. Apa mungkin dari situ terus dijadikan suatu cerita gitu ya. Jadi bukan ya teman-teman, itu adalah namanya kalau kita sebut sih reaksi vasovagal, Prof. Jadi ada orang-orang itu yang kayak refleks gitu loh, kalau kena nyeri atau apa itu dia langsung ada refleks pingsan gitu. Kan ada ya orang yang seperti itu. Jadi entah takut atau dia memang sensitif sekali, jadi setelah kena nyeri sedikit dia bisa sampai pingsan. Itu ada yang seperti itu. Bahkan ada beberapa orang, iya, bahkan ada beberapa orang tuh mau BAB, nahan, itu pun sampai pingsan. Kalau orang itu memang refleks vasovagalnya kuat, itu bisa, Bro. Gitu. Oh, ya. Gitu ya. Iya, karena videonya juga dipotong kan, videonya dipotong, kemudian jadi seolah-olah meninggal. Jadi menurut saya yang menyebarkan hoax ini memang jahat sekali. Artinya memang niatnya itu memang niat jahat, ya, niat jahat. Ya. Iya, jadi mereka melakukan manipulasi. Jadi memang ya jahat lah kalau menurut saya. Iya, itu kan dipotong, terus mungkin klarifikasi yang setelah itu nggak disiarkan lagi, Prof. Jadi seolah-olah sampai situ gitu kan. Itu kan ada klarifikasi lagi sih, perawatnya itu kan konferensi pers lagi gitu kan. Itu nggak disiarkan lagi begitu. Oke, ini kita sudah 1 jam ngobrol, nggak kerasa ya, Prof ya. Mungkin saya cari 2 pertanyaan lagi. Mungkin ada yang nah, silakan. Ini kebanyakan nanya tentang komorbid dan lain-lain. Ini ya intinya tuh aman sebenarnya, tapi ini masalah teknis. Ini tetap kita menunggu banyak pertimbangan lah, istilahnya seperti itu ya, Prof ya. Ya, karena uji klinis sendiri pun di Indonesia memang tidak mengikutsertakan komorbid, ya, karena desain eksperimennya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat vaksin lain pun yang justru efek sampingnya lebih tinggi dari Sinovac, itu justru diberikan ke komorbid juga nggak ada masalah gitu. Jadi seharusnya Sinovac juga nggak ada masalah. Betul. Iya. Oke, reaksi. Ada reaksi shock anafilaksis karena vaksin nggak? Sejauh ini tidak ada kalau Sinovac. Dan di Pfizer dan Moderna juga tidak ada. Iya, oke, terjawab ya. Terus, oke. Oke, kayaknya. Oh, ini ditanya nih, Prof. Kondisi di Malaysia banyak hoax nggak, Prof? Ya, hoax itu ada di mana-mana ya. Jadi harus jujur saya katakan, dulu ketika Malaysia tahun lalu, ketika kita berhasil menekan angka penularan sampai 0, ya, itu tidak banyak hoax. Tapi sekarang itu mulai banyak. Artinya saya melihat kesamaan bahwa hoax itu akan berkembang ketika kasusnya itu naik dan kelihatannya tidak terkendali. Artinya apa? Artinya hoax itu akan beredar ketika masyarakat mencoba mencari apa sih jalan keluar dari semua ini, gitu. Ketika mereka melihat kasusnya naik tanpa ada harapan bahwa kasus ini turun, maka sebagai naluri sebagai manusia normal adalah mencari jalan penyelesaian, kan? Mencari penjelasan bagaimana kita akan mengakhiri semua ini. Ya. Oleh karena itu ada macam-macam hoax sampai menganggap oke, gampangnya yaudah anggap aja COVID ini nggak ada. Artinya jalan keluarnya gampang, nggak usah dites, anggap aja nggak ada, selesai. Jadi semakin kita lama berada dalam situasi ini, hoax ini akan semakin banyak. Dan lihat aja, begitu kita, kalau misalnya nanti vaksinasi berhasil, kemudian Menteri Kesehatan yang baru mempunyai strategi yang lebih baik dalam menjalankan 3T, kemudian masyarakat patuh pada 3M, kemudian kasus turun, hoax itu pasti hilang. Hoax itu pasti hilang. Iya. Tapi ada ya, Prof, di Malaysia pun ada ya? Oh ada, justru sekarang tambah banyak karena kasusnya juga naik kan dari 150 sehari, tahun lalu sekarang itu hari ini 5.000 sehari. Jadi semakin tinggi ya kasus itu, hoax itu justru hoax itu semakin banyak. Betul. Oke, ini mungkin, nah ini ada yang nanya lagi nih, Prof. Habis vaksin katanya nggak boleh makan minum, apakah benar? Kan katanya lapar habis divaksin, terus nggak boleh makan.
Nggak boleh makan. Susah banget kalau gitu ya, yang nggak mau divaksin dong. Kalau nggak boleh makan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak ada larangan untuk makan dan minum setelah divaksin. Nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya ya, Prof ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, nggak usah minum air Nggak ada kelapa, hubungannya. makan minum ya minum air kelapa nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh, kalau itu saya dukung, Dok. Kalau apalagi es kelapa itu saya dukung. Terus Ya, makan dan minum itu saya dukung juga. iya iya iya. Ini kok macem-macem ya yang ini. Ya, oke deh. Satu lagi ya, Prof ya. Oke, siap, Dok. Mm, 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 mm. Nah, ini Prof. Apakah nantinya akan ada vaksin yang berbayar mandiri? Nah, ini kalau pendapat dari Prof Bimo gimana? Kalau Baik, vaksin mandiri itu. sebenarnya ide vaksin mandiri ini maksudnya adalah perusahaan-perusahaan mereka membeli vaksin, ya, mereka membeli vaksin dan kemudian diberikan kepada staf-staf mereka, kepada pekerja mereka. Ide ini sebenarnya ada di negara lain, ya. Seperti misalnya di Malaysia pemerintah meminta perusahaan-perusahaan untuk pakai dong duit lu udah dapat keuntungan banyak selama ini, pakai duit lu untuk beli vaksin, berikan kepada ya di Indonesia ini menjadi kontroversi, ya, di Indonesia menjadi kontroversi karena ada kemungkinan nanti membuka ketidakadilan sosial, ya. Artinya akan ada masyarakat yang lebih duluan mendapat vaksin, ya, karena perusahaan ini kan duitnya lebih banyak, mereka bisa membeli vaksin lebih cepat, sehingga mereka lebih dulu mendapat vaksin. Sedangkan mereka yang mengandalkan vaksin dari pemerintah itu agak telat, ya, dan ini akan menciptakan ketidakadilan. Tapi kalau di negara seperti Malaysia, di mana akses vaksin itu lebih lancar, ya, itu justru perusahaan-perusahaan diminta untuk urun, untuk ikut membiayai juga. Gitu ya, Prof ya. Iya, untuk membiayai juga gitu. Jadi ibaratnya bukan hanya pemerintah doang yang beli, tetapi juga perusahaan-perusahaan itu juga harus ikut beli dong. Apalagi di Malaysia kan ada perusahaan sarung tangan karet gloves terbesar di dunia, Top Glove. Itu kan untung besar mereka selama COVID ini. Ya pemerintah juga bilang, lu untung besar ya, bantuin kita dong beliin vaksin untuk ribuan karyawan Anda ya. Mereka mau nggak mau juga harus kan. Tapi di Indonesia akan jadi masalah. Ya, di Indonesia jadi masalah, akan menciptakan gap nanti yang duluan divaksin dan mereka yang tidak kebagian vaksin karena mengandalkan vaksin dari pemerintah. Jadi tergantung konteks negaranya, Dok. Kalau di Indonesia kelihatannya masih agak belum cocok lah, karena nanti akan ada banyak sekali masalah di lapangan, gitu. Iya, nanti ujung-ujungnya dituduh bisnis lagi ya, Prof ya, seperti kayak kemarin. Betul. Iya, nanti kan akan ada banyak penyelewengan ya. Jadi saya pikir untuk sementara ini ide itu harus dikaji lagi. Iya. Oke, Prof. Untuk penutup nih, banyak yang nanya tadi, gimana caranya menjelaskan ke orang-orang yang masih menolak vaksin karena percaya hoax ini, Prof? Silakan Prof Bimo. Saya selalu percaya bahwa orang Indonesia itu memiliki mentalitas ikut-ikutan. Artinya apa? Artinya kalau nakes ini semua sudah divaksin dan ternyata nggak ada apa-apa, mereka akan ikut. Mereka akan ikut. Oleh karena itu, kenapa pemerintah menjaga betul supaya jangan ada kipi, supaya jangan ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena gelombang pertama inilah yang akan membentuk kepercayaan di masyarakat. Jadi menurut saya hoax itu jangan dikhawatirkan. Kalau memang mereka nggak mau percaya sama saya, sama Dr. Ning, ya nggak apa-apa. Ya. Artinya kalau ada tembok di depan kita, kemudian kita jangan membenturkan kepala kita berkali-kali ke tembok. Ya, nanti kepala kita yang hancur. Ya. Udah, tunggu dulu. Nanti kalau semua sudah divaksin dan ternyata aman, nggak ada apa-apa, nanti mereka ngikut. Karena saya tahu orang kita itu seperti itu. Nunggu dulu kan. Lu dulu gitu. Terus bilang kok ternyata nggak ada apa-apa ya. Ya udah ikut aja. Jadi menurut saya nggak perlu dikhawatirkan. Apalagi vaksinnya juga aman kan. Dan sekarang baru nakes ya. Dan saya pikir respon dari nakes juga cukup bagus kan. Artinya sampai ada nakes yang nggak kebagian kan. Sampai ada yang nakes antusias, tapi ternyata namanya nggak ada di dalam sistem, gitu. Jadi tapi saya pikir... masih nolak juga, Prof, nakesnya.
yang nolak itu ya ada satu dua nggak apa-apa lah. Saya pikir abaikan saja. Nanti mereka satu saat nanti mereka juga akan divaksin. Apalagi nanti ya, saya melihat ke depannya vaksin ini akan jadi syarat. Akan jadi syarat ketika kita travel, ketika kita mau kemana gitu, itu akan jadi syarat ya. Kayak sekarang tes swab ya, antigen itu jadi syarat. Saya akan melihat nanti arahnya ke sana. Jadi nanti berhadapan dalam situasi seperti itu, kemudian melihat ternyata vaksin ini nggak ada kejadian apa-apa ya. Saya pikir bisa lah nanti mereka akan join the bandwagon lah, mereka akan gabung kemudian. Dan sekarang yang harus kita fokuskan sekarang adalah distribusi, karena saya melihat sekarang masalah justru di distribusi. Artinya antusiasme itu ada dari nakes. Saya melihat teman-teman nakes juga antusias, tapi distribusinya terhambat di mana? Kayaknya ada sesuatu yang membuat distribusi ini tidak lancar di lapangan. Dan ini saya pikir Pak Budi juga sudah aware dengan masalah ini dan sedang diselesaikan. Begitu gelombang pertama ini berhasil, saya pikir insya Allah yang lain akan ngikut. Karena orang kita seperti itu. Lihat dulu terus baru ikut gitu kan. Jadi don't worry. Jangan khawatir. Oke. Makasih Prof Bimo ya atas ilmunya seperti biasa ya, yang selalu dengan wejangan-wejangan. Wejangan nih kesannya wejangan itu kesannya saya mbah-mbah gitu ya, orang tua. Gitu ya. Apa dong? Ya, nasihat kayak apa sama nasihat, aja. Kuliah nasihat. Kuliah 2 SKS. Oke deh. Iya, ini kuliah nih. Kalau Prof Bimo biasanya ngasih kuliah dibayar, nih gratis nih ya, Prof ya. Oke deh, makasih banyak ya Prof Bimo atas waktunya. Teman-teman juga yang sudah join, semoga ilmunya bermanfaat. Ini semoga bisa di-save, nggak ada masalah ya Prof ya. Kayak biasa-biasanya. Biasanya kalau vaksin aman, biasanya aman. Oke, yaudah selamat malam Prof Bimo. Makasih teman-teman semua. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Oke. Oke, Dr. Ning, terima kasih. Bye.